Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ayol ikhwah, masyaallah muslimin, saudaraku rahimanillah wa iyyakum ajmain. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang kembali mempertemukan kita dalam media ini untuk melanjutkan pelajaran kita dari kitab Ad-Durus Al-Yaumiyah. Kita masih membahas tentang warisan ya. Kita masih membahas tentang warisan dan kita masih bersama dengan buku ini, yaitu buku 9 langkah praktis jago hitung waris yang disusun oleh Ustadz Nizar Sa'ad Jabal LCMPD hafizahullahu ta'ala. Kita sekarang masuk bab yang ke-9, yaitu tentang model pembagian warisan, dan nanti bab 10 kita bahas juga perhitungan waris. Adapun model pembagian warisan dijelaskan oleh Ustadz Nizar di sini ada 2 model. Yang pertama adalah model pembagian warisan dengan farid, yaitu farid itu adalah orang-orang yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an tentang pembagiannya. Jadi pembagiannya sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an yang disebut dengan ashabul furud. Bagian-bagian yang telah ditentukan di dalam Al-Qur'an, yaitu yang pertama 2/3. Kalau misalnya punya anak perempuan lebih dari 2, misalnya anaknya perempuan semua, 2 orang atau 3 orang, ya nanti mereka mendapatkan 2/3 dari harta warisan yang ditinggalkan orang tuanya misalnya. Yang ketiga 1/3. Nanti ada 1/3, ada 1/6 gitu, untuk orang tua ya. Untuk orang tua dari bapak atau ibu, kakek ataupun nenek. Kemudian ada 1/2, yang keempat 1/2 itu untuk suami kalau misalnya tidak memiliki anak, istri yang meninggal, ada suami ahli warisnya dan tidak punya anak, maka suami bisa dapat 1/2 ya. Begitu juga kalau misalnya punya anak perempuan 1 saja, anaknya perempuan 1, maka anak perempuan itu bisa dapat 1/2. Yang kelima ada 1/4. 1/4 itu contohnya suami yang istrinya meninggal, kemudian ahli warisnya diantaranya suami dan punya anak, maka si suami dapat 1/4, atau si istri suaminya meninggal, kemudian ahli warisnya adalah istri dan tidak punya anak, istri bisa dapat 1/4. Kemudian yang keenam adalah 1/8. 1/8 itu untuk istri jika suaminya meninggal, ahli warisnya adalah istri dan punya anak, maka istri bisa dapat 1/8. Ini yang disebut dengan ashabul furud, atau ketentuan bagian-bagian yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Tidak boleh ditambah, tidak boleh dikurangin. Karena ini adalah sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu siapa saja yang mendapatkan bagian-bagian ini? Mereka secara umum terdiri dari yang pertama suami dan istri. Tadi sudah sebutkan ya. Suami dan istri. Yang kedua anak perempuan, tadi sudah. 3 cucu perempuan dari anak laki-laki. Yang keempat ayah dan kakek dalam kondisi tertentu. Kelima ibu dan nenek. Yang keenam saudara perempuan kandung dan seayah dalam kondisi tertentu. Yang ketujuh adalah saudara seibu. Ini adalah ashabul furud. Adapun model yang kedua yaitu pembagian waris dengan asobah. Asobah itu artinya sisa.
Pembagian waris yang tidak ada ketentuan bagiannya berapa atau belum jelas pembagiannya, karena ya sisa itu ya kalau ada dapat, kalau nggak ada ya tidak dapat, namanya juga sisa. Dan warisan inilah atau sisa inilah yang disebut dengan istilah asobah. Dan asobah ini bisa banyak, bisa sedikit, bahkan mungkin bisa kehabisan, tidak dapat mendapatkan bagian. Sebagaimana model pembagian waris dengan model asobah ini disebutkan di dalam hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qol alhiqul faraidu bi ahliha fama baqiya fahuwa li aula rajulin dzakarin. Nabi SAW mengatakan alhiqu, bagilah bagian-bagian al-faraid yang telah ditentukan kepada mereka yang berhak menerimanya, yaitu bi ahliha fama baqiya fahuwa li aula rajulin dzakarin. Jika ada sisa maka diberikan kepada lelaki yang terdekat dengan si mayit. Hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim dan sahih hadisnya. Lalu siapa saja yang mendapatkan warisan dengan model asobah ini? Yang diantara asobah adalah satu, anak lelaki. Anak lelaki dia asobah. Yang kedua, anak perempuan dan anak lelaki. Anak perempuan, anak lelaki. Anaknya campur, ada laki ada perempuan. Atau anaknya laki semua. Nah, ini asobah juga. Kemudian yang ketiga, cucu laki. Cucu lelaki. Atau cucu lelaki dan cucu perempuan dari anak laki-laki misalnya. Yang kelima, ayah dalam kondisi tertentu. Yang keenam, saudara lelaki kandung dan seayah dan anak lelakinya. Saudara lelaki kandung, seayah dan yang ke bawahnya itu anak lelakinya. Itu asobah juga. Yang ketujuh, saudara perempuan kandung dan seayah dengan saudara lelaki mereka, dengan saudara lelaki. Asobah. Yang kedelapan, saudara perempuan kandung dan seayah dalam kondisi tertentu. Yang kesembilan, paman, saudara ayah dan anak lelakinya. Contoh kasus misalnya, jika ada seorang wafat ya perhatikan ya, jika ada seseorang wafat, dia meninggalkan ahli waris, ada istri, 2 anak lelaki atau lebih. Jadi pembagiannya gimana? Ayo, berarti istri dapat berapa? Istri ini termasuk apa? Faraid apa? Termasuk ashabul furud atau sisa atau asobah? Istri termasuk ashabul furud. Iya. Dia dapat berapa? Punya anak dapat 1/8. Berarti anaknya adalah asobah, adalah sisa 2 anak lelaki atau lebih, dan sisanya dibagi rata karena anaknya laki semua. Anaknya lelaki semua. Ini contoh kasus ya. Contoh kasus yang kedua, misal ada seorang wafat. Ahli warisnya suami, ada anak laki dan ada anak perempuan. Berarti suami sebutnya farid atau asobah? Farid, betul. Dia dapat berapa? Dia dapat 1/4. Kenapa? Punya anak. Ya. Anak sisanya disebutnya asobah untuk anak. Anak laki dan anak perempuan ini masuk dalam kategori asobah. Tentu saja dari sisa itu dibagi menjadi 3 bagian. Karena anak laki-laki dapat 2 bagian. Ya, anak perempuan dapat 1 bagian. Dapat 1 bagian. Contoh lagi, contoh kasus yang ketiga. Ada seseorang wafat misalnya. Di antara ahli warisnya adalah istri, anak perempuan, cucu laki-laki dari anak laki-laki, kemudian cucu perempuan dari anak perempuan. Yang pertama, istri termasuk farid atau asobah? Farid. Dia dapat berapa? Dia dapat 1/8 karena punya anak. Anak perempuan, farid bukan? Farid. Anak perempuannya ada 1. Berarti dapat berapa? Setengah. Berarti cucu lelaki dari anak lelaki, cucu perempuan dari anak lelaki ini adalah
sisa. Keduanya mengambil sisa setelah harta diambil farid ya. Ini adalah model perhitungan dalam warisan. Itu dengan sistem yang pertama adalah farid, ashabul furud ya, yang mendapatkan ketentuan-ketentuan sudah di dalam Al-Qur'an. Ada 2/3, ada setengah, ada 1/6, 1/8, 1/4, setengah, dan seterusnya ya. Ada juga yang sistemnya ashabul furud, itu sih sisa tadi sudah kita sebutkan. Kemudian masuk bab yang 10 yaitu perhitungan waris. Ya, setelah kita mengetahui tentang prinsip-prinsip dasar dalam ilmu waris, maka para ulama menyajikan beberapa model dalam perhitungan waris. Ada yang mereka menyajikan dengan pendekatan yang ada di dalam Al-Quran menurut bagian-bagiannya. Setengah, siapa aja yang mendapatkan setengah, kemudian syarat-syaratnya apa saja. Kemudian yang dapat 2/3 siapa saja, syarat-syaratnya apa saja. Yang mendapatkan 1/3, 1/6, setengah, 1/4, 1/8 siapa saja ditentukan. Nah, ini model yang dipakai oleh para ulama ya. Ada juga model yang menggunakan sistem pendekatan para ahli warisnya. Misalnya ahli waris siapa saja, ada suami, ada istri, ada kakek, ada nenek, ada anak, ada cucu, kemudian ada saudara, ada paman. Disebutkan satu persatu, mereka dapat berapa saja, apa saja syaratnya, dan seterusnya. Ini model yang kedua. Adapun yang ditempuh oleh Ustadz Nizar di sini tidak menggunakan kedua mode atau metode penghitungan yang tadi, tetapi Ustadz Nizar di sini menggunakan metode perhitungan secara aplikatif berdasarkan kasus yang banyak terjadi di Indonesia. Berdasarkan pengalaman beliau dalam mengajar ilmu waris, beliau akhirnya menempuh metode yang ketiga, Masya Allah ya. Metode yang ketiga ini yaitu dengan 9 langkah mudah dalam menghitung warisan ya. Jadilah buku ini 9 langkah praktis jago hitung waris. Berdasarkan pengalaman beliau mengajar, beliau juga di sini mengatakan hafizahullah taala, dalam buku ini penulis tidak menggunakan salah satu dari kedua cara tersebut, tetapi penulis menyajikan perhitungan waris secara aplikatif berdasarkan kasus yang banyak terjadi di masyarakat dengan 9 langkah mudah dalam menghitung warisan. Metode pengajian ini disampaikan berdasarkan pengalaman yang cukup lama mengadakan pelatihan ilmu waris. Penyajian perhitungan waris dengan model ini bertujuan memudahkan kaum muslimin secara umum untuk memahami ilmu ini. Masya Allah. Ya, semoga Allah Subhanahu Wa Taala menambahkan ilmu beliau, dan semoga ilmu yang telah beliau tuangkan di dalam buku ini bermanfaat untuk kaum muslimin ya. Amin ya rabbal alamin. Dan juga Ustadz Nizar hafizahullah taala tidak menyajikan dalam perhitungan ini dengan menggunakan metode model aslul masalah. Aslul masalah itu perhitungan waris dengan menetapkan kelipatan terkecil, kecuali nanti dalam masalah aul ya. Dalam masalah aul itu ada nanti bab-bab ke 11, 12 nanti ya insyaallah. Tapi beliau langsung membagi harta peninggalan kepada ahli waris yang berhak menerima berdasarkan bagian yang telah ditentukan atau farid, dan juga berdasarkan asobah. Jadilah 9 langkah dalam menghitung warisan. Semoga bermanfaat bagi kita semua di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang disebutkan langkah pertama. Nah, kita masuk ke langkah pertama. Langkah pertama adalah perhitungan waris suami dan istri. Suami dan istri adalah ahli waris yang permanen, kata beliau hafizahullah taala. Tidak bisa gugur salah satunya, tetapi hak keduanya bisa berubah sesuai dengan kondisi dan komposisi ahli waris. Jika salah satu dari kedua pasangan itu wafat, maka pasangannya dapat warisan. Jika suami wafat, maka istrinya dapat warisan walaupun baru dinikahi. Begitu pula sebaliknya, jika istri wafat, maka suami dapat warisan walaupun baru dinikahi. Hal ini berdasarkan firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 12. Itu disebutkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna walad. Fa in kana lahunna waladun falakumur rubu'u mimma tarakna
mimba diwasiyatin yusi nabiha audain. Dan bagianmu yaitu suami-suami setengah dari apa yang ditinggalkan oleh istri-istri kalian jika tidak memiliki anak. Jika memiliki anak, maka kalian wahai para suami mendapatkan 1/4 dari harta yang ditinggalkan oleh istri setelah ditunaikan wasiatnya dan dibayarkan hutangnya. Jadi suami dapat berapa? Dapat setengah kalau istrinya tidak punya anak. Kalau punya anak dapat 1/4 setelah dipotong kalau misalnya ada hutang ataupun wasiat ya. Adapun istri di ayat selanjutnya, di kelanjutan ayat tersebut Allah mengatakan subhanahu wa ta'ala, walahunna rubu'u mimma taraktum illam yakul lakum walad fa in kana lakum waladun falahunna thumunu mimma taraktum min ba'di wasiyatin tusuna biha audain. Para istri memperoleh 1/4 dari harta peninggalan suami jika tidak punya anak. Jika punya anak, maka istri dapat 1/8 dari harta yang ditinggalkan oleh suami setelah dibayarkan wasiatnya, ditunaikan wasiatnya dan dibayarkan hutangnya. Jadi kondisi pewaris suami istri ada dua, yaitu tidak punya anak dan punya anak. Suami ya, kalau yang meninggal istri tidak punya anak dapat setengah. Kalau punya anak dapat 1/4. Kalau yang meninggalnya adalah suami, kalau tidak punya anak istri dapat 1/4. Kalau punya anak dapat 1/8. Ustadz, kalau misalnya istrinya lebih dari satu gimana Ustadz? Misalnya istrinya 2, 3, 4. Misalnya si suami wafat, dia tidak punya anak, istrinya lebih dari satu, misalnya istrinya 3 atau istrinya 4 deh, istrinya 4 misal contoh, atau istrinya 2, 3, 4, yang pasti lebih dari satu dan tidak punya anak. Berarti istri itu dapat berapa kalau tidak punya anak? Dapat 1/4 kan? Nah, 1/4 bagian dari harta waris itu dibagi kepada istri-istri yang lain. Misalnya istri 4 dapat 1/4, berarti 1/4 itu dibagi 4. Paham tidak ya? Paham ya, insyaallah ya. Misalnya istrinya 2, ya udah dapat harta 1/4 dari peninggalan suami, maka ya udah 1/4 itu dibagi 2. Kalau istrinya 2, kalau istrinya 3 dibagi 3. Misal harta peninggalan si suaminya, si istri setelah dihitung 1/4 dapat misalnya 100 juta. 100 juta. 1/4-nya adalah 100 juta misalnya contoh. Kalau misalnya istrinya 2, berarti 100 juta dibagi 2, 50. Kalau istrinya 3 ya 100 juta dibagi 3, 30 juta lebih, 30 juta lebih. Kalau istrinya 4 ya 25. Bagi rata. Kan begitu ya. Kalau si istrinya meninggal, ya otomatis mana ada si istri meninggal suaminya lebih dari 2, nggak ada ya. Berarti suami 1 aja. Ini langkah yang pertama, yaitu tentang pembagian perhitungan waris suami dan istri. Langkah kedua yaitu perhitungan waris anak. Ustaz menyebutkan di sini ada 2 kaidah dalam pembagian warisan anak. Yang pertama, jika anak wafat sebelum pewaris, maka hak warisnya gugur. Jadi misalnya orang tua punya anak, anaknya meninggal, orang tuanya masih ada, otomatis anak yang meninggal ini tidak dapat harta warisan jika orang tuanya meninggal, karena dia meninggal duluan. Misalnya anaknya 4, meninggal 1, berarti yang berhak mendapatkan warisan dari orang tuanya nanti 3 doang, hanya 3 saja, karena yang masih hidup ketika orang tuanya meninggal 3. Paham ya? Keadaan yang kedua, jika anak wafat setelah pewaris, maka hak warisnya tetap berjalan. Dia tetap mendapatkan haknya seperti anak yang masih hidup. Misalnya orang tuanya meninggal, ya anak-anaknya masih hidup, berarti mereka lah yang mendapatkan bagian warisan dari orang tuanya. Faham ya insyaallah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat An-Nisa ayat 11, yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unsayain. Allah mensyariatkan, mewajibkan kepadamu tentang pembagian warisan untuk anak-anak, yaitu anak laki-laki dapat 2 bagian daripada anak perempuan. Anak perempuan dapat
satu bagian. Dan juga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan jika anaknya perempuan saja dalam ayat yang selanjutnya. Allah mengatakan fa in kunna nisaan fawqa thnataini falahunna thulutsa ma tarak wa in kanat wahidatan falahan nisfu. Kata Allah Subhanahu wa taala, jika anaknya semuanya perempuan lebih dari 2, maka mereka mendapatkan 2/3 dari harta yang ditinggalkan. Misalnya anaknya perempuan semuanya 2, 2/3 bagi 2 udah. Bagi rata. Ya. Jika anak perempuannya satu saja, maka dapat setengah dari harta yang ditinggalkan. Begitu juga dalam hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, beliau pernah menceritakan bahwasanya ada seorang perempuan datang menemui Nabi SAW, dan dia mengatakan kepada kedua putri Sa'ad bin Rabi tidak mendapatkan warisan dari ayahnya, dan semua harta diambil oleh paman. Lalu turunlah ayat warisan dan Rasulullah SAW bersabda, faqala li ammihima a'tihima as-sulusain wa a'ti ummahuma as-sumun wa ma baqiya falaka. Dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud, Imam Tirmizi dan Imam Ibnu Majah disebutkan Nabi SAW mengatakan, beliau bersabda kepada paman tersebut, berikan kepada kedua anak perempuan itu 2/3. Jadi anaknya perempuan 2, lebih dari 1, maka dia dapat 2/3 bagian. Kemudian ibunya atau istri dari pewaris itu dapat 1/8 karena punya anak ya, dan sisanya buat paman. Ya, paman itu asobah. Begitu juga ini yang dilakukan oleh sahabat Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu. Beliau adalah sahabat yang paling paham tentang ilmu faraid. Dari Aswad bin Yazid, Anil Aswad bin Yazid qala atana Muaz bin Jabal bil Yaman mualliman wa amiran. Muaz bin Jabal pernah datang ke Yaman sebagai guru dan pemimpin. Fasa'alnahu an rajulin tufiya wa taraka ibnatahu wa ukhtahu fa'atal ibnata an-nisfa wal ukhta an-nisfa. Kemudian kami, kata Al-Aswad bin Yazid, bertanya kepada Muaz bin Jabal tentang seorang lelaki yang wafat dan meninggalkan seorang anak perempuan dan saudara perempuan. Kemudian Muaz bin Jabal memberikan setengah untuk anak perempuan karena dia farid, dan setengah kepada saudara perempuan karena dia asobahnya. Berdasarkan dalil-dalil di atas dapat kita fahami bahwasanya pembagian waris anak itu berbeda-beda sesuai dengan komposisi kondisi ahli waris. Ada 3 kondisi dalam perhitungan warisan anak. Yang pertama, anak yang ditinggal pewaris terdiri dari anak lelaki dan anak perempuan. Jadi anaknya ada laki, ada perempuan. Maka perhitungannya otomatis lizzakari mislu hazil unsayin. Anak laki-laki dapat 2 bagian daripada anak perempuan. Contoh kasus misalnya ada seorang yang meninggal, kemudian ahli warisnya ada istri, 1 anak laki dan 1 anak perempuan. Maka istri dapat 1/8, kemudian sisanya buat anak. Anak laki-laki dapat 2 bagian, anak perempuan dapat 1 bagian. Berarti harta sisanya ini dibagi 3 bagian. 2 bagian untuk anak laki-laki dan 1 bagian untuk anak perempuan. Contoh kasus lagi, misalnya ada seorang wafat, ahli warisnya ada suami, kemudian ada anak laki-laki dan 1 anak perempuan. Berarti suami dapat 1/4, sisanya buat anak. Ya, dibagi 3 sisanya tersebut, karena anak laki-laki dapat 2 bagian, anak perempuan dapat 1 bagian. Kemudian kondisi yang kedua, anak yang ditinggalkan pewaris itu adalah anak laki-laki semua. Anak laki semua. Maka harta warisan yang sudah dibagikan kepada al-furud, misalnya sudah ada furud, kemudian sisanya anak semua tuh, anaknya laki semua. Maka sisanya dibagi rata. Dibagi rata untuk anak laki-laki. Misalnya anak laki-lakinya 3. Setelah ashabul furudnya sudah diberikan, sisanya dibagi 3, bagi rata. Gampang ya. Kemudian kondisi yang ketiga, anak yang ditinggalkan pewaris adalah anak perempuan saja. Kalau anak perempuannya hanya 1, kalau anaknya hanya 1 saja dan dia perempuan,
maka dia dapat setengah dari harta peninggalan si mayit. Kalau anaknya perempuan semua lebih dari 2, maka dia dapat 2/3, dapat 2/3. Contoh kasus, contoh kasus ya. Kasus yang pertama, ada seseorang wafat. Kemudian ahli warisnya ada istri, 1 anak perempuan, dan saudara lelaki kandung. Saudara lelaki kandung. Iya. Ada seorang wafat, ahli warisnya istri, 1 anak perempuan, dan saudara lelaki kandung 1. Ya. Istri dapat berapa tuh? Termasuk farid apa asobah? Ayo, istri. Farid, betul, Masya Allah. Iya, istri adalah farid. Dapat berapa? Dapat 1/8. Kenapa? Karena punya anak. Karena punya anak. Iya, istri dapat 1/8, betul. Yang kedua, anak perempuan. Anak perempuannya cuma 1. Anak perempuan cuma 1 dan dia termasuk farid. Dapat berapa? Dapat setengah. Masya Allah. Kemudian saudara lelaki kandung, berarti dia adalah asobah, sisa. Karena nggak ada anak laki-laki, ya. Karena tidak ada anak laki-laki. Kalau ada anak laki-laki ini asobah atau saudara kandungnya terhalang ada anak laki-laki, dan anak laki ini kuat dari jalur nasab, dia kuat. Jadi saudara laki kandung ini sisa, dia asobah. Contoh kasus yang kedua ya. Ada seorang wafat, meninggalkan ahli waris, suami, 2 anak perempuan, dan saudara lelaki kandung. Gampang kayak yang tadi. Laki-laki suami termasuk asabul furud, dia farid, dapat berapa? 1/4, karena dia punya anak, betul. Kemudian ada 2 anak perempuan. 2 anak perempuan ini farid apa asobah? Farid dia. Dapat 2/3, karena anaknya perempuan lebih dari 2. Anaknya perempuan 2. Berarti 2/3 itu nanti dibagi 2. Gitu ya. Kemudian ada saudara lelaki kandung. Saudara lelaki kandung dari si mayit. Nah, berarti dia asobah karena nggak ada anak lelaki. Nggak ada anak lelaki dari si mayit. Maka saudara lelaki dari si mayit, saudara lelaki kandung dari si mayit ini adalah asobah. Mudah ya, insya Allah. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala mudahkan kita, diberikan ilmu yang bermanfaat tentang masalah ini. Kemudian juga di sini ada latihan-latihannya ya. Kalau beli bukunya di sini ada latihan-latihannya. Contoh kasus nih, kita bahas deh. Latihan nomor 1 sambil ini juga ya, dikerjakan juga. Misalnya dia nanti dapat berapa, apakah dia farid, apakah dia asobah. Nah, latihan nomor 1, ada seorang wafat. Catat tuh ya, nanti dikerjakan. Nanti jawabannya ditulis di komen ya. Nah, ditulis di komen. Nomor 1 jawabannya apa saja, di komen tuh, biar latihan, biar bisa. Nomor 1, ada seorang wafat meninggalkan istri, 3 anak perempuan, dan 1 anak lelaki. Ada seorang wafat meninggalkan ahli waris istri, 3 anak perempuan, dan 1 anak lelaki. Ayo, yang farid siapa aja, yang asobah siapa aja, dapatnya berapa? Ayo silakan ditulis di komen. Nah, nanti jawabannya ditulis di komen. Nanti saya periksa mana yang benar, mana yang perlu dikoreksi ya. Nomor 2, ada 3 soal nih di sini. Ada 3 soal. Nomor 2, ada seorang wafat meninggalkan ahli waris istri, 1 anak perempuan, dan 3 anak laki-laki. Seorang wafat meninggalkan ahli waris istri, 1 anak perempuan, 3 anak lelaki. Ya, mana yang farid, mana yang asobah, berapa bagiannya, silahkan ditulis di komen jawabannya ya. Jawabannya tulis di komen. Nanti saya periksa tuh
Ya, soal nomor 3, soal terakhir. Ada seorang wafat, meninggalkan ahli waris, suami, dan 2 anak laki-laki. Ahli warisnya 2, itu suami dan 2 anak laki-laki. Ada seorang wafat, meninggalkan ahli waris, suami, dan 2 anak laki-laki. Ya, mana yang farid, mana yang asobah, berapa bagiannya? Silahkan ditulis di komen jawabannya. Dan nanti saya periksa ya, insyaallah ta'ala. Ada hadiahnya nggak Ustaz? Ya, nanti tanya tuh admin adminnya dari Toyota, apakah ada hadiahnya, giveaway atau apalah. Nah, nanti nggak tahu lah ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita semua dalam belajar, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, dan menghilangkan kemuskilan di masyarakat, agar masyarakat tahu bisa, oh apa Ustaz, saya ini begini masalah warisan. Banyak yang bertanya juga ya, Masya Allah. Dan alhamdulillah sebagian kaum muslimin sudah mulai paham, alhamdulillah, atas izin dari Allah Subhanahu wa taala, atas nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, sebagian kaum muslimin sudah bisa memahami sedikit demi sedikit, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mendapatkan kemudahan bagi mereka semua, bagi kita semua untuk memahami agama ini dengan benar ya. Amin ya rabbal alamin. Semoga bermanfaat. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.